back to our YouTube channel. Gue temannya Sam. Dan gue temannya Feli. Kita dari SIJ Project. Project. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan kakak Geraldo. Halo. Nah, Geraldo ini adalah kokonya Tata sekaligus manajernya Tata. Ya. Nah, pernah ini nggak, Dok? Kan sekarang lagi memang kesibukannya udah ini ya, maksudnya menjadi manajer Tata nih gitu ya. Terus sekarang tuh masih sibuk itu nggak? Masih untuk membuat konten gitu sekarang ini? Masih sih, cuma yang bikin berkurang adalah kesibukan adik gue sendiri gitu. Karena sekarang udah mulai masuk sekolah kan, SD gitu. Jadi gue juga nggak pernah terlalu yang forsir adik gue untuk bikin konten segala macam gitu. Cuma kalau lagi senggang dan dia lagi mau aja. Oh, jadi memang udah waktu udah beda ya? Kayaknya udah beda, benar. Jadi udah masuk fleksibel sekolah dulu, iya. Tapi kesibukan lu nih sebelum Tata ngehit sampai sekarang nih, kesibukannya sebelumnya itu ngapain aja? Kesibukan siapa nih? Gitu. Gue? Lu, iya. Sebelum mau manage Tata nih. Gue kayak anak remaja biasa aja sih. Maksudnya Remaja biasa. Iya gitu kan. Merendah ya. Serius, pas adik gue urus adik gue tuh dari 2015 kalau nggak salah. 2015 itu gue masih kuliah kali. Iya. Iya, adik gue lahir pas gue SMA. Jadi gue beda 17 tahun sama adik Oh gue. my god, jauh banget. Jauh banget. Gak tau nyokap gue ke Sama kayak lu nggak sih? ini Enggak, kali. gue 14 tahun. Oh. Ya, abis itu pas adik gue umur 2 tahun itu baru mulai tuh. Jadi sebelum adik gue ngehits ya gue kayak orang pada umumnya aja gue kuliah. Oh, kuliah biasa gitu Biasa ya. gitu. Tapi pernah nggak ada kepikiran gitu maksudnya, Dok, untuk membuat Tata ngehits gitu? Maksudnya pernah ada nggak sih kelintas gitu dari awal gitu? Gak pernah sih bro. Jadi awalnya itu gue ceritain sekalian ya. Awalnya itu adik gue tuh lahir biasa aja. Maksudnya nggak lucu kayak gimana, bener-bener baik pada umumnya bro, Iya, ya kan, iya. baik pada umumnya. Abis itu lama-lama nyokap gue tuh suka punya anak yang gendut, Oke. gitu. Jadi Ini pertama agak lahir unik sebenarnya. iya, pertama lahir kurus biasa aja, abis itu gendut terus mulai lucu. Oke. Nyokap gue minta dibikinin Instagram buat adik gue. Oke. Buat biar orang-orang juga bisa pada lihat gitu. Terus gue belum mau, menurut gue ngapain sih gitu kan. Nah pertama itu gue coba masukin, bukan coba sih, gue iseng masukin video adik gue ke pet dulu. Pet ya, oke. Masih Masih ada zaman pet, Iya, iya. masih zaman pet. Berarti anak 90-an juga nih. Iya pasti dong. Oke. Gue kira gue tua ya. Gue masukin ke pet, abis itu ternyata banyak banget yang suka. Oke. Orang-orang juga minta dibikinin Instagram, jadi lo gue bikinin Instagram. Semenjak saat itu baru mulai pelan-pelan banyak yang tahu gitu. Tapi itu maksudnya kan Tata gendut ya gitu ya. Memang disengaja dibuat begitu atau memang? Sebenarnya nggak ada kesengajaan yang gimana, tapi basicnya tuh nyokap gue suka punya anak gendut. Menurut nyokap gue anak gendut tuh lucu. Oke. Gitu. Dan terlebih waktu itu kan namanya anak kecil belum bisa jalan, belum banyak aktivitas, belum banyak gerak. Jadi kan gendutnya kan gimana sih, lo kasih makanan tapi nggak tersalurkan dengan baik gitu loh. Nggak ada aktivitasnya gitu kan. Jadi gendut banget pada saat itu. Bener-bener menumpuk gitu ya. Sempurna. Pada saat itu gendut banget. Oke. Tapi lu berekspektasi nggak sih sampai bisa sehit sekarang gitu? Enggak sih, gue nggak pernah punya kepikiran untuk membuat adik gue terkenal. Berjalan dengan sendirinya aja. Natural aja gitu ya. Nah, mungkin dalam perjalanan waktu lu kan sebagai manajer juga nih sekarang ya, maksudnya emang ngelola Tatan seperti apa di medsos gitu juga gitu ya. Nah, ada nggak dalam perjalanan itu lu merasa kayak, aduh ini hal terburuk nih yang pernah terberat di dalam kehidupan lu gitu? Mungkin yang pas lu lagi merintis, menemani Tatan gitu atau apa gitu dong? Nggak ada sih kalau gue jujur ya. Maksudnya kalau masalah masih banyak ya bro. Oke. Kalau yang sampai bener-bener gue ngerasain terberat sih nggak ada sih. Oke. Tapi kalau masalahnya mah pasti ada ya banyak. Okay. Cuma nggak tahu juga sih ya, apa karena gue nganggapnya ya polos gitu ya. Iya, gue selalu menganggapnya oh ya udah ini bagian dari resiko pekerjaan. Oke, itu profesional gitu ya. Profesional, mantap sekali. Benar. Tapi kalau negatif komen gitu ada nggak sih? Maksudnya ya lu tau lah, maksudnya netizen kita gitu. Gimana kalau orang yang nggak kenal kayak ngomen-ngomen nggak jelas gitu, lu pernah nggak nerima negatif komen seperti itu? Buat gue apa buat Tatan nih? Negatif komennya siapa? Dua-duanya sih. Kalau ke Tatan pernah yang soal obesitas segala macam gitu kan. Tapi memang gue tuh pas dibilang obesitas, gue tuh langsung cek ke dokter. Oke. Gitu kata dokter, ini wajar-wajar aja. Bentar, yang cek siapa nih? Yang cek maksudnya? Yang cek Tatannya atau lu? Oh, Tatannya. Oh, bukan guanya dong. Iya kan, gue kira lu nya.
Tatannya dicek ke dokter. Kata dokter ya wajar-wajar aja. Yang tadi gue bilang karena belum banyak aktivitas dan gerak. Oke. Itu gue tahu dari dokter. Jadi setelah memang masuk TK, sekolah gitu, lama-lama tuh kurus sendiri bro. Oke. Gitu. Lama-lama kurus sendiri, ini tekanan berarti ya. Banyak gerak kali. Iya, banyak gerak, lebih Oh, banyak gerak. tekanan gitu ya. Bukan bro. Itu Kira tatan. Lu harus menghasilkan duitan. Enggak juga dong bro. Oke. Jadi kan itu kalau tatan ya. Kalau ke gua ya sempat gue dibilang pansos gitu sama adik gue sendiri. Ya gue benar-benar nggak peduli sih kalau gue gitu, karena kan gimana ya, ya adik gue bro gitu loh. Iya sih, adik sendiri gitu ya Hmm. istilahnya ya. Nggak ada sih gue. Kayak tipe orangnya tuh lu yang ya udahlah gitu kan. Ya Allah Gak usah nggak usah dengerin perkataan orang gitu. Dan ngomong-ngomong soal penghasilan nih, gue pengen nanya nih Dok. Saran deh, boleh tahu nggak sih yang lu dapetin ketika Sudah tatang. tatan hits gitu? Gue apa tatan nih? Sebenarnya Tatan. Penghasilan mungkin ya susah sih gue ngomongnya ya. kisaran. Kisaran. Karena nggak tentu bro. Nggak Oh, tahu Gitu, ya. kalau Oke. misalkan lu pekerja tetap kan per bulan pasti lu Iya pasti iya ada kan, gitu. kecuali gue kontrak brand, Hmm. itu baru tetap gitu. Tapi Oke. kan banyak juga endorsement atau memang yang cuma per bulan kan, jadi nggak tetap sih penghasilan, tapi ya Oke. lumayan lah. Oh lumayan ya. Tapi kan bisa dibilang lu menerima penghasilan di usia yang maksudnya orang kuliah lu dan bekerja nih udah dapat penghasilan. Apa yang udah lu lakukan sih dengan uang itu gitu? Apa yang sudah lu ya investasi kah atau beli apa gitu? Jadi dulu tuh gue ngaco banget, gue punya duit, ya gue belum mikirin lah anak kuliah gimana Iya sih. sih benar. Iya, masa Iya kan? yang ini ya. Iya, gue nggak tahu, Main. mungkin orang-orang udah banyak yang mikirin, cuma mungkin itu begonya gue gitu ya. Gue belum pernah mikirin segala macam. Mulai setahun 2 tahun lalu lah mungkin ya, gue baru mulai mikir kayak kok nggak bisa nih gini doang gitu. Sekarang gue lagi ngejalanin project musik gue sih. Oke. Gue mau bikin lagu, ntar ada band, ya gitu deh, itu gue aja. Oke. Kalau dari gue sendiri ya. Oke. Tapi untuk dalam perjalanannya untuk yang semakin tatangnya gini Dok, berarti pasti lo yang mengatur kan, maksudnya mengatur gimana konten harus gimana, untuk kesiapannya harus gimana, itu gimana sih Dok? Boleh ceritain nggak perjalanannya untuk mengaturnya lu gimana gitu untuk mengatur tatang gitu untuk sampai sehit sekarang gitu Dok? Sebenarnya gue nggak punya Pattern. formula khusus atau pattern khusus, bener sih. Berjalannya waktu ya semakin banyak aja yang kenal. Oke. Gitu. Kalau untuk semakin terkenal ya ngomongnya ya. Nah kalau untuk brand sendiri ya berbanding lurus sih. Kalau Oke. misalkan lu semakin terkenal ya maksudnya brand juga semakin tahu lah. Gitu sih. Hmm. Kalau dari gue sih nggak ada trik khusus. Lo ada trik khusus? Oke. Tapi kan kalau dibanding dulu sama sekarang tuh persaingan ya. Iya ada ya. persaingan YouTube kan beda nih Dok. Dari segi konten, dari segi kreativitas, nah lu bersaingnya gimana tuh dengan yang lain? Nah untungnya gue nggak tahu ya kalau yang lainnya. Tatan ini memang udah mungkin banyak yang suka bisa dibilang Iya. ya. Udah Gemes gitu ya orang Gemes baik ya, gemes banget gitu. nih gitu. kayak udah punya marketnya sendiri lah bisa Oke. dibilang. Tapi dalam tanda kutip ya, bukan buat jualan ya. Maksudnya kayak udah ada nih, jadi udah ada penikmat kontennya Tatan Oke. yang pasti nonton gitu loh. Oke. Gitu sih. Jadi kalau untuk dari persaingan ya gue nggak mungkin bisa bersaing dong sama misalkan Tatan. Sama kita sebutlah orang yang main Instagram atau influencer gitu ya, yang udah dewasa gitu kan. Itu kan udah pasti kan Beda beda masa banget. juga ya. Iya, bener sih. Berarti memang kesibukan lu akhir-akhir ini adalah mempersiapkan project musik lu. Mempersiapkan project musik gue, terus masih ngurus beberapa klien adik gue, ya sama sih masih ngurus adik gue juga gitu kayak gitu. Di pandemi gini turun nggak sih hidupnya? Turun. Sebenarnya Apa jangan dia nggak pengaruh? kalau gue sih jadi bingung gue. Sebenarnya enggak sih ya, Enggak ya? kalau mau jujur-jujuran ya. Sebenarnya nggak turun sih. Oke. Nggak turun. Sebenarnya kalau gue ya, Hmm. kalau dari segi Tatan segala macam, klien segala macam, sebenarnya nggak turun sih. Nggak terpengaruh Nggak lah. terpengaruh, bisa Karena dibilang. kan memang kan online ya basisnya. Iya, gitu. benar. Oke. Nggak harus keluar syuting Nggak harus gitu. keluar syuting itu ya. Nah, paling gue batasin itu. Kalau untuk yang Oke. syuting-syuting di luar, ada klien yang minta syuting di luar, gue Nggak. nggak bisa dulu. Oh, karena khawatir juga kan maksudnya Iya. keluarga sendiri juga kan. Benar. Takut lah bro ya. Iya, apalagi kan Pandemi kita kan. nggak tahu nih ya orang yang kena gimana gitu ya. Benar, sekarang gitu. benar. Sekarang kan lu udah dibilang sukses tuh untuk manage Tatan gitu ya sebagai manajer dan kokonya nih mungkin Dok. Nah sebenarnya kalau dari lu sendiri, lu punya mimpi nggak sih Dok?
apa itu dalam kehidupan lu yang sebenarnya gue pengen mencapai sesuatu gitu. Gue suka musik bro dari Oh awal. suka musik. Dari gua umur 5 mungkin. Jadi dulu saudara gue tuh pernah jadi penyanyi. Oh. Pernah jadi penyanyi, suaranya bagus dan gue ngeliat tuh anak kecil kan gitu ya. Lihat, niru, baru Mau pengen. iya gitu kan. Nah, gue ngeliat kok keren banget gitu. Pertama gue kira ya anak kecil ya udahlah gitu ikut-ikutan. Tapi lama-lama gue suka gitu. Jadi gue pengen jadi gimana ya? Musiknya apa nih? Untuk Gue pengen nyanyi sih bro. penyanyi. Iya. Oke. Gitu. Gue suka nyanyi gitu. Jadi Oke. kedepannya ya gue pengen aja gitu bisa Oke. menghasilkan karya, gue bisa punya lagu sendiri, gue bisa berkarya lah di dunia musik. Oke. Tapi karya lu baru dipublish tuh baru akhir-akhir ini atau kayak udah berapa tahun yang lalu? Musik nih soal musik. Iya, Soal musik. musik. Oh gue belum Oh, pernah keluarin karya. Jadi Oke. sekarang gue baru benar-benar merintis. Oh baru bener. Iya, Oh di jadi dunia musik. dari awal itu ya. Hmm. Tapi apakah nggak ini loh? Maksudnya kan sekarang juga Tatan kan harus tetap bergerak gitu maju ya. Maksudnya untuk konten-kontennya segala macam. Nah itu bagi waktunya gimana ya kalau dulu? Gue tetep gimana ya? Kan salah satu ngomongnya? sisi juga lu Benar, harus benar, tetap menghidupi mimpi lu gitu kan. Benar. Hmm. Gue lebih bijak aja sih bro. Dalam arti kayak Tatan ini memang harus gue yang urus, udah Oke. gak bisa orang lain gitu kan. Jadi mungkin kalau untuk saat ini gue masih bisa dibilang masih memprioritaskan ke Tatan. Oke. Jadi kalau ada waktu senggang, kalau ada kesempatan baru gue mulai cicil tuh mimpi gue dikit-dikit sih. Gitu. Yang penting kalau gue jalan aja sih. Mau progresnya cuma 5% kayak yang penting gue jalan. Jadi nggak ditinggal lah ya. Iya. Tapi apa nggak kepikiran tuh untuk lu bikin tim gitu untuk misalnya bikin tim memang khusus untuk konten gitu, kreator gitu misalkan untuk Buat Tatan Tatannya? sendiri. Jadi misalnya lu bisa fokus gitu. Apa ada kepikiran gitu nggak maksudnya? Sebenarnya udah bro. Jadi Udah. ini lagi proses dealing lah ya gitu. Sama salah satu agency lah bisa dibilang Oke. agency yang ngurusin untuk YouTube-nya Tatan yang bergerak di Indonesia sama di Asia gitu. Jadi nanti untuk konten segala macam itu bisa gue kasih ke mereka lah istilahnya gitu. Mereka yang pikirin segala macam. Ini selama ini kan lu yang jadi emang semakin besar itu memang semakin harus ada tim yang besar sih. Ya Benar. kan? Kok nggak ngapain Iya. capek sendiri Nah, kan? jadi kan biasa baik kayak gini dulu kan Tatan kan memang dari kecil kan lucu nih ya, gendut-gendut gempal gitu kita bilangnya gimana gitu. Kan mungkin semakin berjalannya waktu nih anak kalau semakin gede biasanya udah semakin berkurang lucunya gitu. Pernah nggak sih ada kayak gue harus menyiapkan sesuatu nggak bisa gini-gini aja di kontennya Kontennya. kan semakin lama semakin gede, bener nggak? Benar, kalau dari segi semakin lama semakin gede pasti benar. Ah. Cuma kalau untuk mempersiapkan konten ya kan gue nggak tahu juga nih maksudnya adik gue tuh akan gimana ke depannya Oke. kan. Untuk dari Tatannya sendiri gue sih nggak pernah yang Dek kamu harus gini ya, Dek kamu harus gini ya, gue enggak sih. Untuk persiapan kontennya sendiri ya gue berjalan sesuai waktu aja gitu. Jadi kenapa begitu? Memang segala sesuatu kan harus dikonsepin ya. Iya. Kalau konsep besar kan pasti ada arahnya kemana. Cuma kalau Tatan itu kebanyakan lucunya itu lo nggak bisa predik bro. Oke. Jadi Tentu. tiba-tiba lucu sendiri. Nah gue harus siap tangkap momen itu. Kebanyakan Oke. gitu. Jadi nggak bisa yang jarang banget. dipaksa lucu gitu Iya ya. nggak bisa. Gue tuh nggak pernah banget Oke. untuk Di skenarioin dulu. Iya, nggak pernah sih. Ya karena memang masih itu susah juga. Benar. Lu harus gini ya nanti gitu kan memang nggak bisa ya. Oke. Kasian juga sih Tatannya kayak dipaksa gitu kan. Iya ya. Jadi memang itu momen ada oh ini lucu nih lu langsung rekam Iya, gitu ya. kebanyakan sih gitu. Oke. Jadi memang harus ada agak effort dan siap juga sih itu ya. Siap segera gitu Benar. ya. Gitu ya. Oke. Nah untuk lu sendiri nih, lu punya prinsip-prinsip nggak sih yang lu pegang sama hidup ini gitu? Bisa dibagiin nih ke sobat-sobat SAJ. Apa ya? Oh, ini kayaknya banyak nih prinsip ini. Bukan banyak bro, ya? bukan. Gua agak gak berprinsip. Wah ini rendah nih. Ini rendah ya. Buat sobat ini. Gua gak tahu ya. Gua ngerasa hidup gua ya belum bener-bener banget. Masih kurang banget lah, masih banyak yang jauh. Jadi Oke. gua ngerasa kalau ngomongin prinsip Masih Agak- jauh gitu. gimana ya? Agak omong kosong sih. Oke. Karena gua pun belum bener gitu loh. Oke. Jadi ntar gua ngomong kok guanya gak gitu kan. Oke. Jadi gua lebih baik gak ada deh gua kayaknya Oke. prinsip. Atau mungkin gini, bukan prinsip hal apa yang lu pegang deh Iya, untuk benar, hal yang mencapai lu pegang. semua ini sampai sekarang gitu. Pasti lu ada hal yang prinsip lu yang bukan prinsip, mungkin kita bilang value yang lu pegang.
untuk bisa lu sampai jadi Geraldo yang sekarang? Meskipun gue sekarang belum apa-apa nih ya. Gak apa-apa dong. Iya, iya. Kan semua mulai dari zero. Gue selalu nggak tahu sih, gue nggak ribet sih orangnya. Iya, Gue selalu bukan prinsip dong. Gak apa-apa, Iya. ya aja. Gue selalu memegang kata-kata ini bro. Oke. Yang penting jalan. Oke. Jadi gue tipikal orang yang kalau mikir itu gue pikirin terus, tapi nggak jalan-jalan. Sampai ada satu temen gue yang ngingetin ya, lo nggak bisa gini gitu. Lo berpikir boleh, tapi ya tetap kalau lo nggak mulai nggak akan jalan gitu. Jadi gue tetap yaudah penting jalan dulu deh, yang tadi gue bilang kayak gue nggak peduli progresnya 1%, kayak yang penting gue jalan dulu. Itu berarti mungkin kalau gue bilang no action, think only berarti. Benar, bahasa Inggris gue jelek bro. Oke, gue juga ambil belajar. Iya. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Bukan. Kan ya? Beneran. Oke, jadi maksudnya harus kita benar-benar ada actionnya gitu ya. Kalau gue sih gitu. Oke ya. Nah mungkin yang dari kata-kata lu tadi terakhir cocok banget tuh, maksudnya jalan aja dulu tuh, gitu. Nah ini cocok banget, kita biasa terakhir tuh selalu ada slogan dari kita. Jadi kita tuh sama-sama dari SJ ini kita ngatain Ikut-ikut. kita mengatakan bareng-bareng tuh ke sobat-sobat saja, selalu ada jalan. Karena memang itu slogan kita dari awal. Iya. Oke, ini cocok banget soalnya. Soalnya lu tadi bilang Bisa banget loh. jalan dulu aja. Iya. Iya. Nyambung. Harus nyambung. Benar. Oke, saatnya kita mengatakan Selalu ada jalan. Kok lu nggak ikut sih? Nah. Lu nggak briefing gue. Oh iya. Juga. Juga. Terakhir kita ulangin sekali lagi. Gimana? Oke. Oke, ayo. Sekali lagi ya. Selalu ada jalan kan ya? Selalu ada Iya, jalan. biar kamera ya. Bisa aja nih. Oke. Lu yang bisa aja, gue ngapain? Oke. Sekali lagi ya. Oke. Sekali lagi. Saatnya kita mengatakan Selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye bye. Buat sobat SAJ semua, ini yang bisa gue bagiin buat kalian. Jangan jangan terlalu banyak berpikir lah. Berpikir boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Yang penting tuh lo mulai dulu gitu loh. Karena yang paling susah menurut gue mulainya. Habis mulai lo jalanin, nah baru lo mikir lagi gitu. Jadi jangan kelamaan di mikirnya. Karena kalau lo kelamaan mikirnya, lo nggak jalan-jalan. Udah itu aja dari gue.